retail is detail. Jadi kalau orang masuk di bisnis retail, dia nggak mau detail, selesai. Itulah kekuatan daripada retail. Big data itu sangat penting. Siapapun perusahaan yang ada saat ini, kalau dia tidak punya data, tentunya dia tidak bisa fokus terhadap konsumen. Terutama apa? Saya nggak ingin menyampaikan bahwa yang besar. Karena bisa dikatakan kalau dalam istilah yang besar belum tentu mengalahkan yang kecil, tapi yang lambat pasti akan ditinggalkan sama yang cepat. Saya sekalian di depan saya ada televisi, saya selalu istighfar, dan pada saat saya melakukan treadmill, saya selesaikan pembacaan Al-Fatihah sebanyak 666 kali. Beli bakso, ketemu kawan lama. Cakep. Di sampingnya ada orang yang bikin ketawa. Cakep. Podcast The Fundamentals hadir menemani Anda. Ngobrol santai tapi penuh makna. Kali ini kita kedatangan emiten yang rasanya dekat sekali dengan keseharian kita. PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, atau yang lebih dikenal dengan Alfamart, dengan news stiker AMRT kalau di Bursa Efek Indonesia. Telah hadir bersama kita Direktur Corporate Affairs Alfamart, Bapak Dr. Haji Solihin SH.MH. Halo Pak, apa kabar Pak? Luar biasa. Semangat pagi, Bung Masirom. Pak Solihin, Ya. gimana Alfamart perkembangan Pak? Udah berapa gerai sekarang nih? Ya, oke. Yang pertama saya ingin sampaikan dulu, Alfamart lebih dikenal sebagai format dengan yang menyediakan fast moving consumer good. Ya, fast moving consumer good artinya apa? Kebutuhan sehari-hari. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya. Nah, otomatis dia berada di tengah-tengah masyarakat yang gerainya supaya konsumen tidak sulit untuk mendapatkan kebutuhannya. Nah, perkembangannya dari Sabang sampai Merauke, sampai saat ini kita masih terus menambah jumlah gerai dari tahun ke tahun sampai juga di tahun 2025 ini. Sudah lebih dari 20.000 ya Pak ya? Lebih ya? dari 20.000 pada saat ini. Itu hanya Alfamart atau dengan... Alfamart saja. Alfamart saja. Alfamart saja. Berarti kalau ditambah dengan Alfamidi dan Lawson lebih banyak lagi? Lebih dari 23.000 tentunya. Lebih dari 20.000. Dan kalau saya lihat sekilas kinerja di semester 1 Pak, itu kan yang menarik pertumbuhan di luar Jawa ya. Pertumbuhan di luar Jawa lebih tinggi daripada pertumbuhan di Jawa gitu. Ada ini strategi tersendiri Pak ya untuk pengembangan di sana ya? Ya, pertama benar sekali yang didapat daripada dekatnya antara, kalau kita sebut masa festif di setiap tahun itu terjadi di 2 periode. Ada festif Nataru, Natal dan Tahun Baru, ada festif masa penjualan di Ramadan dan Lebaran. Nah, di tahun ini antara Nataru dengan Lebaran, Ramadan dan Lebaran dekat sekali. Ya, adanya yang pasti ada di semester 1. Nah, otomatis ya penjualannya relatif lebih tinggi daripada biasa-biasanya. Ya. Karena ada 2 tadi. Ada 2 tadi. Nah, berikutnya ini menjadi tantangan buat kita setelah masa festif yang kemarin. Nah, ketemu festif lagi nanti ada di Nataru. Nah, di waktu-waktu inilah sebetulnya tantangan buat kita untuk terus mempertahankan penjualan yang selama ini sudah tercapai sebelumnya. Ya, berharap mudah-mudahan at the end-nya penjualannya bisa naik dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti itu. Tadi Pak, kembali ke yang luar Jawa, memang ada strategi khusus ya? Ya, yang pertama memang kan pada umumnya ya, saya nggak tahu jumlah daripada pemudik yang tahun ini. Ya, dan kalau kita bicara di luar Jawa, memang pada saat ini pengembangan kita juga ke arah sana. Pengembangan gerai kita ya, bisa dikatakan seperti itu. Oh, jadi maksudnya yang di luar Jawa itu satu ada memang belanja dari pemudik. Iya. Yang kedua memang pengembangan gerai. Pengembangan gerai itu Pak. Betul. Ya. Oh. Oke Pak, kalau kita lihat di semester 1 kemarin kan
lumayan ya Pak, di tengah ada isu banyak hal pelemahan daya beli dan sebagainya, ternyata masih bagus karena memang dua faktor itu penyebabnya ya. Ya, Nataru dan Lebaran. Ya, terjadinya seperti ini kalau kita mau bicara real di lapangan, memang suka tidak suka konsumen itu telah terjadi shifting. Artinya kebutuhan produk daripada yang biasanya digunakan mungkin dengan merek tertentu, pada saat ini tetap dia membeli, tetapi ya brand oriented terhadap satu loyalitas terhadap merek itu berubah. Nah, sehingga kita sebagai retail tentunya harus bisa mengantisipasi ini, tetap menyediakan barang-barang yang dibutuhkan. Nah, kalau bisa nanti dilihat, volumenya pasti meningkat. Volumenya ya. Cuman barang yang dijual itu relatif mungkin lebih rendah daripada sebelumnya. Jadi artinya volume meningkat, tetapi secara jumlah mungkin meningkat, tapi price-nya agak sedikit menyesuaikan. Pak, kalau kita bicara dengan perkembangan zaman, sekarang kan digital Pak ya. Bagaimana strategi Alfamart menjaga relevansi dan juga pertumbuhan di pasar domestik Pak? Orang-orang kan sekarang mungkin sudah banyak yang belanja lewat e-commerce gitu. Ya, hakikat bisnis retail itu bisnis pelayanan. Itu dua, pelayanan dan efisiensi. Yang bisa menang dan mempertahankan bisnisnya, yang bisa memberikan pelayanan lebih baik dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi. Apapun yang dikatakan boleh konsumen menyukai sesuatu, kalau kita nggak menyediakan pasti tertinggal. Saya selalu bilang bahwa konsumen sekarang ini sudah tidak menjadi raja. Dulu saya pernah 20 tahun lagi, 30 tahun yang lalu saya bilang kata konsumen raja, sekarang sudah tidak menjadi raja. Konsumen sudah berubah menjadi Tuhan. Ya. Karena kalau kita tidak bisa melakukan suatu hal yang diperintahkan, kita menjadi orang-orang yang tidak disukai pasti ya. Dan terlihat sekarang ini banyak kalau raja aja untuk mematikan hambanya pasti meminta algojanya untuk melakukan. Tapi kalau Tuhan mau-maunya aja gitu loh. Jadi kalau retail atau kita sebagai pengusaha tidak bisa memberikan kepuasan kepada pelanggannya, pasti akan tertinggal. Seperti itu. Nah, disinilah kejelian daripada pengusaha ataupun kita berbicara terhadap suatu kepuasan pelanggan, itu adalah menjadi keniscayaan buat kita. Dan kita terus melakukan hal itu. Karena tadi hakikatnya bisnis retail, pelayanan dan efisiensi. Seperti itu. Ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tadi Pak, pelayanan kepada konsumen itu seperti apa yang dilakukan Alfamart? Yang pasti kita harus tahu apa yang diinginkan oleh konsumen itu. Tadi kan sudah disinggung, di era-era saat ini ada juga yang namanya offline, ada juga online. Digitalisasi ada yang tidak bisa kita pungkirin. Kalau kita nggak menyesuaikan ke arah ini, mungkin kita akan tertinggal. Ya, walaupun demikian, untuk format fast moving consumer good, peningkatan itu ada. Tetapi kontribusi masih terbesar di offline-nya. Tetap offline ya? Saat ini ya, sampai saat ini. Saya nggak tahu nanti ke depannya, karena kepercayaan konsumen terhadap membeli produk secara online itu sudah mulai tinggi, naik dan sebagainya. Dulu kalau orang belanja secara online masih meragukan, takut yang dibeli sama yang nggak sesuai. Nggak sesuai, seperti itu. Nah, karena ini sekali lagi fast moving consumer good, produk yang dijual adalah kebutuhan sehari-hari, seperti itu. Berarti memang ada strategi juga Pak ya dari Alfamart untuk menyesuaikan perkembangan digital ini ya? Iya, itu yang saya katakan tadi. Kita tahu pangsa pasar kita, pergerakan daripada perubahan dari pola beli masyarakat itu kita pelajarin ya, terus menerus, sehingga pada saat masyarakat memerlukan itu kita sudah siap. Karena itu menjadi bagian yang harus kita berikan kepada kita punya customer, seperti itu. Oke, itu dari sisi layanan. Kalau dari sisi efisiensi Pak? Oke, efisiensi ini kan banyak hal ya. Pertama, kita tahu rantai pasok daripada produk kita ini di daerah-daerah itu cukup tinggi. Ya, sehingga jangan heran kalau saat ini kita mempunyai penambahan tanda kutip ya, entah disebut depo, entah disebut gudang dan lain sebagainya, untuk bisa mempercepat jalur distribusi dan efisiensi. Ya, karena kenapa? Kalau kita bicara
cost delivery pada saat ini untuk daerah tertentu itu Mahal cukup ya? mahal sekali, Mahal. cukup besar lah kontribusinya. Misalkan kita buka tempat di Sorong misalkan. Nah kalau kita nggak punya tempat di sana yang untuk melakukan distribusi ke gerai-gerai, hanya kita andalkan dari tempat yang jauh gitu ya, itu cost-nya luar biasa. Nah itulah yang diperlukan pada saat ini, cost delivery daripada bisnis ini seperti itu. Karena bisnis retail ini kan tahu sendiri untungnya sangat kecil Marginnya dan tipis, marginnya kecil seperti itu. Itu dari sisi rantai pasok, Pak. Ya. Ada lagi langkah-langkah efisiensi yang dilakukan perseroan? Ya, mengelola supply untuk puluhan ribu gerai memerlukan supply chain yang presisi ya. Ya. Kami saat ini mengoperasikan lebih 35 distribution center atau kita sebut gudang ya, atau yang terintegrasi sistem secara real time dan inventory. Jadi DC pun walaupun kita ada, kita juga harus tahu inventory seperti apa. Karena kembali lagi bahwa day sales inventory sangat berpengaruh terhadap kemampuan kita, terutama dalam posisi mengelola keuangan. Ya, jangan sampai nanti kita menjual satu produk yang mohon maaf gitu ya, DSI-nya lebih dari sekian hari. Nah, sedangkan kita tahu sendiri jatuh tempo pembayaran itu kan ada waktu-waktu tertentu. Jangan sampai nanti kita kalah di waktu itu. Ya, jatuh tempo sudah ada tapi barangnya belum laku misalkan contoh itu. Itu kan kita harus pikirkan. Ya. Itu yang disebut day sales inventory kita. Ternyata kompleks juga ya industri retail ini, Pak ya. Sangat. Bisnis retail ya. Retail is detail. Jadi kalau orang masuk di bisnis retail, dia nggak mau detail, selesai. Ya, itulah menjadi bagian yang kita harus pikirkan di dalam konteks efisiensi seperti tadi yang saya sampaikan. Bagus sekali tadi Pak quote-nya. Kenapa? Retail is detail. Yes. Seperti itulah. Ya. Iya Pak. Kalau Alfamart sendiri Pak, data pelanggan itu punya Pak ya dari 23.000 gerai tadi ya? Punya? Itulah kekuatan daripada retail. Big data itu sangat penting. Siapapun perusahaan yang ada saat ini kalau tidak punya data, tentunya dia tidak bisa fokus terhadap konsumen. Karena konsumennya kan pasti juga akan segmented ya. Jangan sampai nanti kita tawaran keperluan wanita ke pria misalkan. Atau kita tawarkan suatu produk yang untuk ya remaja, kita tawarkan pada orang-orang yang salah seperti itu. Nah, kita punya hal seperti itu. Sama nggak sih Pak kalau antar gerai, semama gerai ini berdasarkan data yang paling banyak laku barang ini, terus yang di gerai lainnya berbeda barangnya, itu gimana ngaturnya itu? Ya, dulu kita berpikir bahwa membuat industri retail ini seperti pabrikan. Dulu ya. Artinya kalau kita bikin sepatu model ini, kita harus cetak sekian ribu baru kita ganti model. Kalau sekarang sudah nggak lagi. Potensi daerah sangat mempengaruhi. Bisa saja di satu daerah produk ini laku, tapi di daerah lain belum tentu laku dan sebagainya. Nah inilah kemampuan dari seorang pimpinan cabang di dalam mengantisipasi dan menyediakan produk tersebut. Jadi bisa berbeda-beda. Tergantung daripada karakter, daripada konsumen yang ada di wilayahnya. Seperti itu. Dan itulah perlunya data tadi. Setuju. Kan tadi saya katakan tadi, data buat perusahaan seperti kita ini sangat penting. Karena disinilah kita akan bisa secara segmented untuk menawarkan produk yang sesuai dengan keperluan konsumen tersebut. Jangan sampai salah kita memberikan penawaran, tapi konsumennya bukan konsumennya. Kan nggak ada gunanya juga seperti itu. Ya. Seperti itu. Pak, kalau kita lihat, kalau ada Alfamart, pasti dekatnya juga ada pesaingnya gitu. Ada pesaingnya, di sini ada Alfamart gitu. Itu memang saling ngobrol atau justru enggak tuh Pak? Ya, kita maunya menari di satu panggung dengan gembira lah. Oh. Ya, sama-sama gembira ya, karena tadi bahasanya adalah hakikatnya tadi dua. Ya, konsumen akan mencari gerai yang bisa memberikan pelayanan yang lebih baik menurutnya, ya, dan kita juga akan melakukan efisiensi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi buat kita sebetulnya pertanyaan ini hampir ditanyakan pada setiap kesempatan. Nah, kalau kita lihat sendiri di satu pusat perbelanjaan atau zaman dulu lah di Pasar Baru,
depan toko sepatu, belakang toko sepatu, samping toko sepatu, kanan kiri toko sepatu, sama aja lah. Ya, jadi kita sangat bersahabat terhadap hal itu dan bukan menjadi suatu hal yang kita khawatirkan, justru itu sebagai alat introspeksi kita untuk bisa memberikan apa yang saya sampaikan dalam hakikat bisnis tadi. Seperti termasuk itu. Dengan belakangan ini Pak yang ramai juga, yang warung tradisional buka 24 jam. Wah, gini, saya mau sampaikan dalam kesempatan podcast ini ya, kita nggak menganggap bahwa itu menjadi persaingan daripada kita. Karena pasti konsumennya berbeda-beda, segmennya berbeda-beda. Ya, kita ada di tengah-tengah dia atau dia ada di tengah-tengah kita pun itu menjadi satu bagian yang menurut saya tantangan buat kita semua lah. Seperti itu. Jadi bukan pesaing Pak ya. Kita nggak anggap segmennya sebagai beda. Segmennya beda. Tenang, segmennya beda. tenang. Segmennya beda. Iya. Rezekinya masing-masing. Masing-masing ya. Oke. Pak, bicara ekspansi, tadi Bapak, tadi Pak Solihin menyampaikan bahwa sekarang di Filipina juga pertumbuhannya baik ya Pak ya. Ya, sejauh ini. Ada rencana lagi Pak negara-negara lain atau memperbesar yang di Filipina? Saat ini pasti dalam satu bisnis kalau kita ingin mengatakan bahwa masih ada peluang, artinya kita terus mengembangkan. Tentunya kita hanya di situ, kita juga berencana ke tempat yang lain ya, yang saat ini kita masih siapkan seperti itu. Oh ada, berarti ada rencana ya? Rencana. Tapi pertumbuhan di sana bagus Pak ya, di Filipina ya? Secara jumlah gerai ya, karena secara bisnis kan kembali tadi di awal-awal tahun pertama kedua kan lebih banyak investasi kan. Ya, pada saat ini kita masih banyak melakukan investasi di sana, termasuk juga di sana kita sudah punya kalau nggak ada 5 DC ya, distribution center dengan jumlah kurang lebih gerainya 2.400-an sampai saat ini. 2.400 sudah lumayan banyak juga gitu. Iya. Memang mencari market yang mirip-mirip dengan Indonesia Pak ya, Filipina. Sepertinya di sana seperti itu. Ya, kurang lebih sama ya, sehingga penanganannya juga nggak jauh terlalu berbeda seperti itu. Nah, selain Alfamart nih, Bapak kan juga Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia gitu. Menurut Bapak, gimana sih Pak prospek bisnis retail ini sekarang? Ya kembali ya, pada dasarnya tadi bisnis retail itu, saya ulang lagi ya, is detail. Siapapun yang masuk dalam bisnis kalau nggak detail, selesai. Nah, bagian lain yang harus kita sampaikan lagi tadi hakikatnya tadi. Ya, tadi saya singgung bahwa banyak peritel-peritel yang sekarang ini juga tanda kutip ya, boleh dikatakan melakukan penyetopan bisnisnya ya oleh karena satu dan lain hal. Ya, terutama apa? Saya nggak ingin menyampaikan bahwa yang besar, karena bisa dikatakan kalau dalam istilah yang besar belum tentu mengalahkan yang kecil, tapi yang lambat pasti akan ditinggalkan sama yang cepat. Nah, sekarang ini kita lihat di beberapa pusat perbelanjaan yang tentunya cost-nya juga cukup tinggi. Bukan berarti retail ini ada di mana-mana, investasi juga nggak besar gitu ya. Karena kita harus sewa minimal jangka waktu 5 sampai 10 tahun kita sewa. Dan itu juga pun kita bisa melihat bahwa dan dari tahun ke tahun kita evaluasi sejauh mana gerai ini masih bisa tetap eksis di tahun-tahun berikutnya seperti itu. Jadi dengan kata lain kita ingin mengatakan bahwa saat ini gerai-gerai retail khususnya format minimarket selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada customer-nya. Tujuannya apa? Supaya customer bisa mendapatkan kebutuhannya tidak perlu jauh-jauh dan di situ juga akan terlihat efisiensi buat konsumen. Nah, artinya kalau kita mau pergi ke satu tempat dengan perencanaan, khususnya ibu-ibu apalagi, sudah merencanakan 5 item, 10 item, pergi ke pusat perbelanjaan, ke satu tempat, dari 5 item bisa 12 item keluarnya. Ya. Tapi pengalaman. Tapi kalau di gerai yang ada dekat katakan tempat tinggalnya, dia tahu betul. Oh, kalau ini saya perlukan cukup kecap sama ini, udah beli itu aja. Jadi fokus. Jadi tidak banyak tergoda terhadap, walaupun kita sebagai pemberi jasa selalu berharap bahwa setelah customer closing, kita berharap bahwa customer itu bisa menambah item yang dibeli seperti itu. Upayanya ya. Tapi masih terbatas terhadap
barang apa yang dibeli. Misalkan kalau dibeli kopi, mungkin customer orang kita akan menawarkan kok nggak beli gulanya dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau di tempat yang jauh melihatnya kan macam-macam. Jadi nggak fokus dia. Betul sih, itu betul sih Pak. Saya juga kalau ke gerai Bapak ya kalau mau beli sampo ya beli sampo aja gitu. Iya, fokus lah seperti itu ya. Lebih efisien kan sepertinya kan gitu ya. Lebih terjaga juga rencana-rencana belanja kita gitu. Menurut Bapak apa aja Pak tantangan bagi peritel khususnya minimarket ini ke depan? Iya, yang pertama yang tadi saya sampaikan tadi bagaimana kita bisa sebagai tantangan ya mengetahui betul keperluan dari para customer-nya. Tadi kan saya sampaikan di awal, dulu kita membuat bisnis ini secara industri ya, tapi sekarang ini sudah tidak lagi. Kita melihat daripada daerahnya. Apa yang di daerah itu diperlukan itulah. Dan bukan berarti daerah ini memerlukan ini, daerah ini sama, enggak juga. Belum tentu. Nah, disinilah katakanlah kejelian daripada pengelola yang ada di daerahnya, karena kita sistemnya kita sekarang cabang. Jadi ada pimpinan cabang dan timnya lain sebagainya. Nah, inilah yang punya inisiatif untuk mengusulkan ini dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada ini Pak, persaingan dengan toko kelontong ya. Tadi Bapak menyampaikan ini bukan persaingan kok, semua ada rezekinya masing-masing dalam tanda kutip gitu. Bisa nggak sih Pak sebetulnya kalau ada kolaborasi gitu dengan antara retail modern khususnya minimarket ini dengan toko kelontong gitu? Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu, sekalian saya mau jelasin. Iya Pak, oke Pak. Gini, Alfamart tentu melihat hal seperti itu. Kita nggak bisa besar oleh karena diri kita sendiri. Sejak Alfamart berdiri, sudah melakukan hal yang disebut kolaborasi atau kerjasama dengan pihak-pihak lain. Tentunya di dalam hal juga kemampuan kita untuk membina para teman-teman kita, saudara kita yang punya gerai-gerai. Kita sudah punya pelanggan yang cukup banyak, jumlahnya juga puluhan juta ya, kepada pedagang-pedagang yang kita membantu untuk menyediakan atau menawarkan produk yang layak untuk dijual di warung-warung tersebut. Dan kita juga memberikan pelatihan bagaimana mengelola gerai dengan tentunya baik ya dan menguntungkan dengan menyediakan barang-barang yang diperlukan. Jadi kerjasama ini kita punya tim khusus nih, ya bahkan perusahaan khusus di anak perusahaan kita yang sudah kita lakukan sejak puluhan tahun yang lalu sampai sini masih berjalan. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa bersama-sama. Karena dari awal saya sampaikan bahwa segmennya beda, ya. Dan tentunya di dalam pelatihan kita berikan pelatihan bukan hanya sekedar bagaimana memilih produk atas yang layak untuk dijual, kita juga memberikan pelatihan bagaimana mengelola keuangan yang baik dan benar. Karena disinilah kalau saya bisa sampaikan keberhasilan daripada warung-warung tadi, dia selain bisa menyediakan barang yang diperlukan, yang lebih penting lagi bagaimana mengelola keuangan yang baik dan benar. Nah, ini yang kita selalu berikan pengetahuan kita terhadap para warung-warung ini. Yang sekarang ini jumlahnya sudah banyak sekali. Itu pertanyaan yang selama ini tidak pernah kita ekspos sekaligus ya. Nah, kita sekarang sudah punya yang namanya kalau di kita itu aksesmu. Jadi para saudara kita yang katakanlah buka usaha di rumah, membuka warung lain sebagainya, dengan menjadi anggota aksesmu, dia sudah tidak perlu lagi pergi ke satu tempat dan membeli, harus meninggalkan gerainya, cukup dengan aplikasi, dia bisa pesan barang dengan jumlah terbatas dan kita antar lain sebagainya. Seperti itu. Nah, ini yang belum banyak terekspos memang. Ternyata sudah banyak kolaborasi antara Alfamart dengan toko-toko kelontong tadi, khususnya ditunjang dengan aplikasi aksesmu tadi ya Pak ya. Dan sudah berjalan. Sudah berjalan. Ya, sudah terus kita kembangkan. Berapa banyak toko kelontong Pak yang jadi? Kelontong yang saat ini kalau saya ditanya jumlahnya puluhan juta ya, sudah ada ya. Dan memang tingkat rutinitasnya kan sangat-sangat disesuaikan dengan kemampuan daripada dia dagang dan juga kemampuan keuangannya dia dan sebagainya. Biasanya itu ada waktu tertentu yang mungkin di satu tempat ada yang mungkin 2 hari sekali, 3 hari sekali, dan tempat lain mungkin dalam seminggu sekali dan sebagainya. Kita sesuaikan seperti itu. Tapi memang penting sih yang terkait dengan pengelolaan keuangan, kan masih banyak juga mungkin yang campur aduk antara keuangan usahanya dengan keuangan sendiri, itu yang Alfamart coba bantu ya Pak ya? Ya, itu yang kita selalu ingatkan.
dan selalu kegiatan ini kita kolaborasikan bersama juga dengan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah melalui dinas perdagangannya tahu betul di wilayah mana yang tentunya para pedagang dan sebagainya biasanya kita undang di satu tempat, kita berikan pelatihan termasuk tadi cara mengakses dan memerlukan barang dagangan yang sesuai dengan yang diperlukan dan sebagainya. Kita ajarkan mendisplaynya, lain sebagainya. Dan tidak sedikit yang kita upgrade gerainya untuk bisa berpenampilan yang lebih bagus dari sebelumnya. Seperti itu sih. Iya. Kalau tadi persaingan dengan toko kelontong, Pak. Nah sekarang dengan yang lebih modern nih, dengan e-commerce gitu. Ya. Bagaimana melihat Bapak sebagai Ketua Aprindo? Ya. Saya pikir digitalisasi di sektor retail ya makin tidak terhindarkan. Ya, kembali tadi bahwa hampir semua para retail sudah mengkombinasikan antara offline-nya dengan online-nya. Dan ini kalau tidak mau mengikuti yang saya bilang tadi, ya akan tertinggal dan kita nggak bisa menghindari hal tersebut. Kami juga sama dan khususnya juga kepada teman-teman anggota Aprindo yang saat ini secara offline mempunyai gerai lebih daripada 54.000. Nah, dengan sistem digitalisasi tentunya akan jangkauannya akan semakin. Nah, apa yang menjadi menarik buat contoh retail? Pada saat dia memesan, tentunya pengirimannya dari gerai yang terdekat daripada pemesan. Ini juga satu keunggulan, ya. Apalagi anggota kita ada yang sampai saat ini masih tidak mengenakan biaya ongkir. Ini kan juga jadi pengaruh cukup besar ya. Karena kenapa? Pengirimannya selalu disesuaikan dengan jumlah gerai yang ada di tempat yang nggak jauh dari tempat si pemesan. Ini juga keunggulan yang nggak bisa dihindarin. Karena kalau kantor ini pemesan di Kebon Sirih nanti kirimnya misalkan dari Cikarang nggak selesai. Iya. Kalau bisa ada gerainya yang ada di Kebon Sirih. Iya betul. Kita lebih efisien seperti itu. Ya. Jadi ini sama juga Pak, sebenarnya bukan melulu soal persaingan, tapi juga bisa juga soal kolaborasi juga ya, sama juga dengan yang tadi gitu. Oke Pak Solihin ini eksekutif di Alfamart, tapi juga di asosiasi juga aktif gitu. Bagaimana Bapak mengatur ini? Ya, pertama kebetulan. Jangan-jangan sibuk di luar terus ini, meeting asosiasi terus. Kebetulan saya sebagai Ketua Umum Apindo DKI. Apindo adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia, di mana anggotanya lintas sektoral. Saya di Apindo sudah 30 tahun lebih, baru di tahun 2000 terpilih sebagai Ketua Umumnya, terakhir sebagai Sekretaris Jenderal. Nah, di Apindo tentunya seiring sejalan dengan saya bekerja. Kalau bisa diibaratkan, ya ini seiring sejalan, jadi seperti yang tadi sampaikan, membagi waktu terhadap kegiatan asosiasi juga dengan kegiatan perusahaan. Karena seiring sejalan, jadi tidak ada beban yang katakanlah tidak mampu untuk kita jalanin, karena sejalan, seperti itu. Jadi relatif ya Aprindo ya iya, Alfamart ya, toh sama-sama retail, karena sekali lagi gitu retail ya. Jadi beda, walaupun di Apindo sendiri saya sudah 2 periode ya, karena juga mengurus pabrik dan lain sebagainya. Kalau di Aprindo kita sesuai, jadi saya tahu betul kondisi retail seperti apa dan sebagainya. Ya, contoh yang marak sekarang ini lagi masalah beras. Nah ini kan seiring sejalan dengan kondisi kita kan gitu, lebih seperti itu. Oke Pak Solihin, kita bacakan pertanyaan dari netizen. Jadi sebelum podcast tadi kita juga mengupload titip tanya namanya. Jadi membuka pertanyaan kepada netizen terkait dengan Alfamart. Kita bacakan nih Pak. Pertanyaan netizen dari Ibu_Arslan ya. Dengan persaingan retail yang semakin ketat, bagaimana Alfamart memastikan ekspansi gerai tetap menguntungkan dan tidak cannibalizing Pak penjualan gerai lama gitu? Ya, baik. Saya pikir ini kayaknya pemilik gerai Alfamart ya Pak. Saya pikir kita juga sering menemui gerai-gerai yang ada dan ada lagi yang di tempat yang tidak berjauhan. Tentunya pasti ada dasar. Bagaimana dasarnya? Dasarnya semata-mata adalah pelayanan. Kita tidak mau konsumen datang ke tempat kita, mohon maaf gitu ya, harus nunggu lama untuk membayar,
harus tanda kutip ya berdesak-desakan dan sebagainya. Ini kembali lagi kepada pelayanan. Nah, hitungannya tadi benar, kita akan memperhitungkan. Jangan sampai kita membuka satu gerai di dekat gerai yang lain terjadi kanibal. Itu kita perhitungkan dengan matang. Ya, tujuannya hanya semata-mata adalah pelayanan. Bagaimana konsumen datang ke toko kita sangat nyaman, ya, termasuk juga tadi cara membayarnya tidak terlalu berdesakan. Dan tentunya ada hitungannya di situ. Ya. Yang pasti ada rumusnya. Ada rumusannya. Kalau enggak mungkin terjadi apa yang dikhawatirkan. Ya, selama ini kita hitung dengan matang hal seperti itu. Berarti jangan khawatir, sudah ada rumusnya. Jadi tidak akan terjadi kanibalisme di antara gerai-gerai Alfamart ya Pak ya? Iya. Kalau saya boleh tahu Pak, Bapak kan udah lama sekali juga dari pengusaha, terus eksekutif gitu. Apa sih Pak filosofi kepemimpinan Bapak? Ya, yang pertama ya dimanapun kita berada, sebisa mungkin ya di sekeliling kita merasakan keberadaan kita. Bukan suatu hal keberadaan kita suatu hal yang tidak disukai. Itu yang poin penting. Jadi kalau bicaranya orang sudah tidak suka kepada seseorang, itu apapun yang kita bicarakan tidak akan pernah bisa didengar lain sebagainya. Tapi kalau secara pribadi kita disukain, mungkin banyak hal yang kita bisa berikan sesuatu, mungkin dengan semangat dia melakukan sesuatu itu karena dianggap bahwa yang dilakukan itu juga menguntungkan dia, juga baik juga buat yang memberikan instruksi seperti itu. Jadi memberi manfaat pada sekitar. Ya, sebaik-baiknya kan seperti itu kan. Sebaik-baik manusia bermanfaat buat orang lain. Siap. Oke Pak, kita santai dulu Pak. Ya. Kita jadi kalau di ini kalau bicara santai boleh minum. Oh ya boleh aja Pak, boleh Pak, bebas Pak. Saya juga mau minum deh Pak. Di podcast ini juga ada kayak games Pak. Ya. Tadi kita tidak serius-serius, tadi kita bicara games nih. Jadi Bapak saya tanya terus memilih dengan cepat nih Pak ya. Siap ya? Siap lu nih. Ini kalau suruh siap harus siap. Oke Pak. Ya. Bapak pilih investasi pasar modal atau properti? Saat ini lebih pasar modal. Pasar modal. Pasar modal. Oh, sahamnya banyak nih berarti. Tapi harus hati-hati. Ya. Dalam negeri atau luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Rapat pagi singkat atau rapat sore mendalam? Pagi singkat. Bapak senang rapat pagi ya? Pagi singkat karena masih energinya masih full. Oh. Kalau sore udah kelelahan. Ya. Nonton YouTube atau podcast? Dengerin podcast? Atau lebih banyak YouTube saat ini. YouTube ya. Saat ini. Atau podcast yang YouTube juga. Iya. Ini Pak, Bapak lebih pilih pensiun di desa atau di kota? Pensiun di kota lebih baik. Kenapa Pak? Ya, banyak hiburannya. Ya benar ya. Kalau di desa kan tenang Pak, ayam gitu. Ya itu kalau orang yang sudah tidak mau berpikir lagi. Oh di desa, tapi Bapak lebih pilih di kota ya? Ya. Banyak hiburannya. Supaya terus berpikir. Iya. Dalam mengambil keputusan Bapak lebih mengutamakan intuisi atau logika? Logika. Superman atau super team? Super team. Sepeda atau lari? Lari. Lari dari kenyataan. Tapi senang juga sepeda ya? Lari? Kalau ditanya rutin. Saya lebih rutin jalan cepat ya, udah setengah lari lah. Ya. Kalau lari ya larinya dari kenyataan ya. Karena itu pekerjaan bukan keseharian saya sudah. Ya, selesai sholat subuh saya pasti treadmill dengan waktu tertentu dan itu sudah saya lakukan sekian. Oh, setiap pagi? Setiap pagi, pasti. Berapa lama? Nggak lama, cuman paling kurang 10 kilo atau minimal 8. Jauh itu Pak. Jauh. 1 jaman itu. Iya. Di Bung Masrum kalau saya cerita apa adanya, saya nggak pakai waktu. Tapi saya sekalian di depan saya ada televisi, saya selalu istighfar dan pada saat saya melakukan treadmill, saya selesaikan pembacaan Al-Fatihah sebanyak 666 kali.
minimal. Setiap hari? Setiap hari. Oh, jadi Bapak sambil treadmill, Iya. baca Al-Fatihah Sebaik 666 kali. Sampai saat ini. Oh, ini ilmunya nih? Bukan, sambil melakukan sesuatu yang ada manfaatnya. Oh. Olahraga, sehat, ya. Karena umur suatu hal yang pasti, sehat itu pilihan. Ya. Kita mau sehat pikirannya. Tuh. Ya. Seperti itu. Jadi treadmill sambil baca Al-Fatihah 666 Ya. kali. Gitu. Sampai dengan pagi tadi. Setiap hari? Setiap hari. Kalau hari libur, ya bisa bukan saya tambahkan, karena keenakan, itu bisa 800 sampai 900 kali. Hari libur ya. Iya. Seperti itu. Berapa kilo jumlahnya? Ya. Minimal 8 sampai 10 kilo lebih. Gimana Bapak ngitungnya? Udah Gampang ini aja. 600. Gampang. Simpel sekali. Simpel sekali. Yang penting kita mau apa enggak kan itu. Iya. Ya Mas ya. Yang penting mau tidak. Kalau udah kebiasaan udah suatu ya. Kalau olahraga lari, kenapa saya nggak lari? Lari itu tumpuannya ada di depan. Ya. Kalau jalan ada di belakang. Oh. Tapi dengan speed tertentu ya. Iya. Minimal speed saya pasti 5 dengan incline 3 sampai 5. Jalan cepat itu. Jalan cepat. Iya, Seperti itu. jalan cepat. Dan hanya 10 menit pertama yang terasa bahwa kita tanda kutip ya agak memerlukan tenaga, selanjutnya tinggal jalan seperti biasa. Tapi Bapak di treadmill ya, nggak jalan di kompleks gitu nggak ya? Enggak, karena godaannya lebih banyak. Lupa nanti 600 atau Iya, 500 tadi ya. Kenapa kalau treatment kan konstan? Konstan. Ya, kalau jalan itu kan bisa berbeda-beda waktunya. Ketemu kawan, kecepatan. nyapa Nah, itu gitu dia, kan. itu aja. Iya. Udah itu keseharian saya. Keseharian saya. Dan saya lakukan biasanya sehabis sholat subuh. Luar Seperti biasa, itu. Pak. Yes. Luar biasa. Saya Ya, baru tahu alhamdulillah. nih. Hah? Saya baru tahu. Pak, apa harapan Bapak untuk industri retail nasional ini? Ya, pertama kita harapkan perekonomian semakin membaik. Itu menjadi dasar. Karena dengan perekonomian semakin baik, masyarakat juga tidak kesulitan mendapatkan penghasilan. Nah, tentunya spend money terhadap kebutuhannya akan semakin meningkat. Seperti itu. Terakhir nih Pak, karena adik channel nih Pak, Yes. saran Bapak untuk para investor yang pemegang saham AMRT atau calon investor yang tertarik jadi pemegang saham AMRT. Bagaimana Bapak meyakinkan bahwa ini perusahaan masih oke, masih bagus gitu? Ya, yang pertama saya pastikan saya ada di dalam. Ya, sampai sejauh ini perusahaan ini sangat sehat. Bukan sehat aja, sangat sehat. Ya, kenapa? Saya katakan dari perputaran daripada kita punya keuangan itu sangat valid ya, sangat sehat, dan boleh dikatakan ekspansi kita dari tahun ke tahun tidak terputus ya. Misalkan tahun ini kita pengennya tahun depan lebih baik lagi, tahun depan lebih baik dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan di alam evaluasi kita juga kita melihat bahwa antara kenaikan toko yang sama di tahun lalu dengan tahun ini seperti apa. Jadi kita evaluasi terus. Dan yang luar biasa perusahaan ini adalah terus mengembangkan bisnisnya karena kita melihat Indonesia masih cukup luas untuk kita melakukan satu ekspansi. Seperti itu. Dan kebanggaannya satu hal lagi. AMRT telah mempekerjakan karyawan lebih daripada 169.000 orang. 169.000 orang ya, banyak sekali. Terima kasih Pak Solihin. Yes. Tak terasa nih Pak, udah 40 menit. Oh iya, 45 menit ya. Kita ngobrol-ngobrol nih dengan Pak Solihin. Banyak sekali inspirasi, insight-insight positif yang kita dapatkan. Semoga menginspirasi bagi pemirsa maupun pendengar podcast The Fundamental sini. Saya Mas Sirom, pemimpin redaksi IDIC Channel, undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Yes. Terima kasih, Bung Mas Sirom, luar biasa.